Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Tuan Guru Channel. Channel yang mengembangkan kepemimpinan holistik dengan kecerdasan holistik pula. Kali ini di pagi yang penuh dengan berkah ini, di pagi Jumat yang indah ini, kembali kita akan mengikuti pengajian Majelis Cahaya Iman di Pondok Pesantren Budi Mulia. Kita ikuti di TKP. Melawan dan itu yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Jadi mempertahankan diri dari itu yang dilakukan oleh Bung Tomo, itu yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman, itu yang dilakukan oleh para pahlawan kita. Jadi fal-fashudul wathaq. Jadi betul-betul coba dibaca terjemahannya ayat keempat itu. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, lawanlah mereka, dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Sampai di sini jelas sekali ya. Itu ketika kita di dalam pertempuran seperti yang terjadi di Gaza hari ini. Jadi jangan melihat Gaza kayak melihat Jogja. Nah, jadi jelas sekali. Nah, jadi saudara sekalian yang saya muliakan, fasyuddul wathaq. Jadi kita kalau menang, pasukan mereka itu ditawan. Perkara nanti dia dilepaskan atau diterima tebusan itu urusan lain. Apa kata Allah? Zalika walau yasha'ullah lan tasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Kalau Allah mau Allah menangkan. Tidak perlu ada pasukan penolong, tidak perlu ada Dewan Keamanan Persyarikatan Bangsa-Bangsa. Allah menangkan, tetapi yang Allah inginkan adalah liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Allah ini ingin menguji sebagian manusia dengan manusia yang lain. Dan Allah jamin di situ, walladzina qutilu fi sabilillahi fala yudilla a'malahum sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum. Nah, adapun orang-orang yang kemudian mati dari orang-orang beriman, terbunuh di jalan Allah, itu Allah tidak sia-siakan kematian mereka. Hari-hari ini kita masih melihat berita ya, banyak anak-anak muda yang mati, sudah beberapa hari terkubur di bawah puing-puing bangunan, darahnya masih mengalir segar, kemudian wangi dan aromanya sangat harum. Ini terjadi di Palestina. Hari ini Bu, terjadi. Jadi Allah tidak menyia-nyiakan mereka. Sayahdihim wa yuslihu balahum. Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka, dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang telah dikenalkan oleh Allah. Jadi seorang yang mati syahid belum berpisah ruh dari jasadnya sampai Allah perlihatkan tempat tinggalnya di surga. 70 anggota keluarganya akan mendapatkan syafaat karena seorang mujahid mati sebagai syahid di jalan Allah. Nah, ini yang dihadapi oleh saudara-saudara kita. Nah, persoalannya ini karena media diputar balik oleh masyarakat internasional, maka
sebagian umat Islam itu gagal paham. Nah, ibu bapak sekalian yang saya muliakan, tentu kita tidak mengalami fakta dan getirnya kehidupan seperti saudara-saudara kita di Palestina. Tetapi kata para ulama kita, ya ayyuhallazina aman, wahai orang-orang yang beriman, billah, beriman kepada Allah, musyarri'an, kita percaya bahwa Allah itu menurunkan syariat dalam kehidupan kita. Kalau orang Muhammadiyah, di dalam doktrin dasar perjuangannya nomor 1, hidup manusia adalah berasaskan tauhid. Nomor 2, hidup manusia itu bermasyarakat. Nah, coba baca nomor 3. Di situ dijelaskan, hanya dengan syariat Allah manusia bisa mencapai kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat, dan hanya dengan syariat Allah manusia bisa mencapai kebahagiaan zahir dan batin. Nah, jadi kalau ada orang Muhammadiyah nggak suka syariat, berarti kurang ngopi, lupa ajarannya itu. Ini perlu saya sebut, ya. Jadi kalau ada orang tidak suka dengan syariat, padahal di Indonesia kita ini syariat Islam yang tertuang di dalam Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kata Pak Karno di dalam dekret presiden bulan Juli 1959, itu menjadi satu kesatuan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Itu ada diktumnya itu, Pak, pada dekret presiden. Jadi walaupun di Pancasila sekarang kata syariat tidak ada, tapi Pak Karno menulis di dalam dekret presiden dan itu menjadi konstitusi negara kita. Apa yang tertuang di dalam Piagam Jakarta, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu menjadi kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itulah kemudian ini menjadi dasar mengapa hanya hukum Islam ada kompilasinya di Indonesia. Mengapa hanya Islam yang punya bank syariah, tidak ada bank Kristiani, tidak ada bank Buddha, tidak ada bank Hindu, tidak ada bank Konghucu. Yang ada adalah sekarang BSI. Mengapa hanya ada pengadilan agama? Meskipun tidak disebut Islam, tapi isinya adalah pengadilan agama Islam. Tidak ada pengadilan agama Kristen, tidak ada pengadilan agama Katolik. Kenapa? Ada asas filosofi di dalam konstitusi kita. Jadi kalau sekarang ada tokoh yang anti syariat, itu kurang ngopi. Itu saja persoalan. Karena sekarang jangankan masyarakat umum, pimpinan negara dan anggota dewan banyak nggak paham sejarah itu, banyak nggak paham. Jadi kalau nyebut syariat sekarang radikal. Kemarin Rabu pagi saya bilang, kalau kita sebut nikah itu ya seiman, Pak, ya kan? Nikah seiman. Dan Mahkamah Konstitusi menolak pernikahan antar agama. Ini perlu kita sosialisasi. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi kita apresiasi, tapi dalam bab yang lain tidak. Tidak sah dalam pandangan negara kawin antar agama. Tapi kalau ada ustadz ngomong gini, dibilang radikal.
Nah, sekarang saya tanya, ada nggak capres? Walaupun undang-undang boleh, yang cari pasangannya non muslim, nggak ada. Berarti semua calon presiden radikal, karena semuanya seiman. Apa ngomong gitu kita? Enggak toh. Itu baru koalisi 5 tahun. Ya kalau kompak. Orang nikah koalisi seumur hidup. Lah kok nggak boleh kemudian kita seiman? Ini nanti Bu, pohon kita ini kita nunggu takdir. Bukan, ini sudah rapuh sekali. Jadi cuman karena menunggu rizki, siapa tahu ada yang mateng gitu. Kita masih bertahan. Jadi besok di belakang ini kita akan bikin kayak Darul Mutakin itu loh Pak, yang bagus itu. Ya, nanti disumbang ya. Itu insya Allah mungkin minggu depan kita mulai untuk mengganti background pohon nangka. Karena ini ya tadi rapuh, bawahnya rapuh. Coba kita baru kejatuhan pohon nangka nggak kena aja kaget gitu. Gimana ya, nggak biasa kena rupa. Nah, jadi saya ingin mengatakan musyarri'an, sampean beriman kepada Allah sebagai pembuat syariat. Jadi Allah harus diyakini, Allah itulah yang menurunkan syariat kita. Wa aliman bima yufidukum. Ya. Dan Allah ini juga zat yang maha berilmu, maha mengetahui tentang apa yang bermanfaat dan berfaedah di dalam kehidupan kita. Allah maha tahu, karena Allah yang ciptakan kehidupan kita. Yang namanya nikah harus lawan jenis, karena Allah yang menciptakan. Kok tiba-tiba nikah ingin sesama jenis? Nah, coba, mesti kurang ngopi juga itu.